Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di Blora This Week. Bersama saya, Urip Daryanto. Acara ini hadir untuk memberikan informasi terupdate tentang apa yang terjadi di Blora dalam sepekan terakhir. Dari berita hangat hingga acara menarik, kami akan bahas secara tuntas. Pemirsa, pasca api padam Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 sekitar pukul 18.35 WIB, hingga Rabu tanggal 27 Agustus 2025, kegiatan dapur umum masih tetap berjalan. Sumur minyak di Gandu terbakar Minggu tanggal 17 Agustus 2025 lalu dan api sudah berhasil dipadamkan dan menginjak hari kelima setelah api di sumur berhasil dipadamkan. Tidak lantas kegiatan kemanusiaan di desa lokasi kebakaran sumur minyak tidak otomatis berhenti. Kepala Dinsos P3A Kabupaten Blora, Lulu Kusuma, menandaskan dapur umum masih beroperasi untuk mencukupi kebutuhan makan warga yang terdampak. Hari ini kami masih beroperasi untuk menghandle makan warga yang terdampak, termasuk mencukupi kebutuhan makan petugas gabungan yang masih berada di lokasi untuk melakukan pengamanan. Tandas Luluk sembari menambahkan bahwa bantuan dari berbagai pihak untuk kebutuhan dapur umum terus mengalir. Jadi hari ini kondisi dapur umum untuk pengungsian warga terdampak kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo. Saat ini logistik kami pastikan dan kami laporkan dalam keadaan aman untuk 3-4 hari ke depan. Kebutuhan-kebutuhan yang saat ini kita perlukan seperti beras, kemudian sayur, lauk pauk, itu dalam kondisi aman. Sehingga kita pastikan warga terdampak kurang lebih 741 orang, kita pastikan untuk bermakanan aman sampai dengan 4 hari ke depan. Salah satunya dari TPPKK Kabupaten Blora juga menyalurkan bantuan untuk kebutuhan dapur umum. Bahkan baru-baru ini, Ketua TPPKK Kabupaten Blora Ainia Shalikha Arif Rohman mengajak sejumlah pengurusnya ke lokasi Desa Gandu, menyapa warga, menyambangi dapur umum, dan membawa sejumlah bantuan. Sejumlah bantuan diserahkan ke dapur umum untuk mencukupi kebutuhan masak makanan yang untuk selanjutnya disalurkan ke warga. Beberapa bantuan tersebut diantaranya berupa beras, gula, bumbu dapur, minyak, mie instan, dan sejumlah bantuan lainnya. Ketua TPPKK Kabupaten Blora, Ainia Shalikha Arif Rohman, menyatakan dia ikut perhatian atas kejadian yang ada di Desa Gandu. Untuk itu, dirinya bersama sejumlah pengurus datang langsung ke lokasi. Selain untuk menyemangati warga, juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk keperluan dapur umum yang didirikan di desa lokasi bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua PKK Kabupaten Blora beserta tim penggerak PKK Kabupaten mengunjungi Desa Gandu yang mana terjadi bencana kebakaran atas minyak yang ada di kawasan tersebut, dan kami merasa prihatin dan turut berbelasungkawa kepada korban yang meninggal, dan kami hadir untuk menyemangati para warga khususnya di pengungsian, juga anak-anak dan tim-tim yang turut membantu meringankan beban. Semuanya kami bersatu padu untuk membantu mengatasi kondisi yang kurang baik ini. Kami membawa apa yang dibutuhkan di pengungsian, yaitu sembako tentu saja. Kami membawa kebutuhan untuk tidur, ya, dan Pemirsa, di luar tragedi sumur Gandu itu, maraknya karnaval dalam rangka memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 dan raihan penghargaan tingkat nasional untuk Blora akan mewarnai Blora This Week Medio 1 September 2025 ini. Ya, Karnaval Pawai Pembangunan hari kedua di Blora berlangsung meriah. Pemirsa, Karnaval Pawai Pembangunan Kabupaten Blora dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI hari kedua Minggu 24/8/2025 berlangsung meriah. Ribuan warga tumpah ruah di sepanjang Jalan Pemuda hingga Jalan Ahmad Yani untuk menyaksikan atraksi seni, budaya, dan kreativitas para peserta. Di panggung utama yang berada di depan kantor Bupati Blora, hadir Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman, Wakil Bupati Haja Sri Setiorini, Forkopimda Blora, serta Ketua TPPKK Kabupaten Blora, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, dan para tamu undangan lainnya.
Terima kasih kepada seluruh peserta SMA SMK Sederajat, Dinas Instansi OPD, BUMD, dan Umum yang telah ikut berpartisipasi memeriahkan Karnaval Blora tahun 2025. Terus semangat dan berkreasi. Sampai jumpa di Karnaval Blora tahun depan, ungkap Bupati. Dengan mengusung tema Bhinneka Tunggal Ika Bangkit Bersama Potensi Nusantara, Bupati juga menilai para peserta berhasil menampilkan kekayaan budaya bangsa dengan penuh kreativitas. Sejak dibuka dengan pelepasan balon dan pengibaran bendera start oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Forkopimda, Karnaval langsung disambut antusias. Rombongan patwal mengawal pasukan Paskibraka membawa bendera merah putih, dilanjutkan penampilan marching band Pema Kamigas. Berbagai atraksi budaya pun tersaji, seperti halnya dari SMK Ma'arif Tunjungan dengan kesenian budaya Jawa Barat, SMA Negeri 2 Blora dengan tari gandrung khas Banyuwangi, SMKN 1 Blora dengan tari pacu jalur khas Riau, Dinas PMD dengan kesenian khas Madura, Bank Jateng Blora bersama barongan Risang Guntur Seto, Setda Blora menampilkan tarian bernuansa suku Dayak Kalimantan Tengah, dan lainnya. Kemudian, 6 kelompok peserta SMA, SMK, dan perguruan tinggi, 21 kelompok peserta kategori OPD, hingga marching band SMA 1 Cepu. Puncak kemeriahan juga hadir lewat persembahan eksibisi dari Bank Jateng dengan barongan khas Blora serta penampilan pemuda Selo Ganti Kelurahan Tegal Gunung. BUMD Kabupaten Blora menjadi peserta penutup dalam Karnaval tahun ini. Kembali ke Blora This Week untuk menyampaikan kejadian di Blora dalam sepekan terakhir. Pemirsa, di Jenguk Wabub Rini, balita korban sumur gandu Blora masih kritis. Ya, balita korban tragedi sumur minyak gandu Blora masih dalam kondisi kritis dan mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Wakil Bupati Rini melakukan kunjungan untuk memantau kondisi kesehatan balita tersebut dan memberikan dukungan moral kepada keluarga. Semoga dengan perhatian dan perawatan yang maksimal, balita tersebut dapat segera pulih dan kembali sehat. Api sudah padam memang, di mana tim gabungan telah berhasil menjinakkan api di sumur minyak gandu Blora itu, Sabtu, 23 Agustus 2025, sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Hanya, derita dan trauma tentu masih tersisa di sebagian warga di Segandu akibat peristiwa itu. Terlebih, derita berkepanjangan masih dialami oleh Ade, usia 2 tahun, salah satu korban terbakarnya sumur minyak di gandu tersebut. Satu-satunya yang menderita luka bakar kategori berat di tragedi sumur minyak gandu dan masih hidup adalah Ade. Hingga saat ini balita yang tepatnya berusia 1 tahun 9 bulan ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta. Diinformasikan kondisinya masih kritis. Pemirsa, Selasa 26 Agustus 2025 malam, Wakil Bupati Blora, Hajasri Setiorini, kunjungi Abu Dhabi di Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta. Menjenguk korban kebakaran yang tinggal satu, putranya yang kurang lebih berumur 1 tahun 9 bulan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan juga ya. Semoga mohon doa dari warga Blora khususnya agar adik yang menjalani perawatan di rumah sakit akan diberikan cepat kesembuhan. Ketika dihubungi Blora TV, Buderini, demikian panggilan akrab Wakil Bupati Blora, menjelaskan bahwa mewakili Pemkab Blora, dirinya bersama Sekda Blora, Komang Dede Irawadi, sengaja meluangkan waktu untuk menjenguk Ade yang masih dirawat di Bangsa Luka Bakar, Gedung Bedah Sentral Terpadu RS Sarjito. Saat tiba di RSB Maksud, Buderini disambut oleh Sukrin, 42 tahun, ayah baju yang akibat peristiwa sumur minyak gandu itu menderita luka bakar 63%. Tampak Wabub Rini dengan penuh perhatian ngobrol dengan Sukrin di sebuah kursi ruang tunggu rumah sakit setempat. Sembari memberi semangat kepada Sukrin agar tetap tabah, Wakil Bupati Blora Sri Setiorini mengatakan dirinya berpesan kepada Sukrin agar tetap menjaga kesehatannya selama menunggui anaknya yang tengah menjalani perawatan. Di kesempatan itu, Wabub Rini menyerahkan santunan kepada ayah Abu Dhabi uang sebesar 5 juta rupiah. Ya, saya serahkan santunan uang sebesar 5 juta rupiah agar dipakai biaya hidup selama menunggui anaknya di RS Sarjito, pungkasnya. Berita berikutnya, pemirsa, Kamis tanggal 28 Agustus 2025, pihak kepolisian Resort Blora menetapkan 3 tersangka dalam tragedi kebakaran sumur minyak di Duku Gendono, Desa Gandu, yang menewaskan 4 orang tersebut, termasuk 1 balita yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta, lantaran menderita luka bakar.
Dijelaskan Kepala Polres Blora AKBP Wawan Andi Susanto, 3 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut masing-masing mempunyai peran berbeda. Untuk tersangka ke-1, SPR, umur 46 tahun, yang warga Bogorejo, Kabupaten Blora, perannya sebagai pemilik lahan sekaligus inisiator pengeboran. Berikut tersangka kedua, SHT, umur 45 tahun. Sosok ini adalah warga Tuban, Jawa Timur, yang berperan sebagai calon investor pengeboran. Satu lagi tersangka ketiga, SHR, umur 42 tahun, juga warga Tuban, Jawa Timur, yang mempunyai peran sebagai pelaksana pengeboran. Pemirsa, menyusul penetapan 3 tersangka itu, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pompa air, peralatan pengeboran yang terbakar, pipa besi, rangkaian tiang menara bor, mesin diesel, kotak berisi kunci dan trafo, juga sebuah drum dan tangki penampungan minyak mentah. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah UU Migas dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga 60 miliar rupiah. Selain itu, mereka juga disangkakan melanggar pasal 359 KUHP, jonto pasal 555 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Tersangka yang pertama, Saudara SPR, umur 46, alamat Bogorejo, Kabupaten Blora, ini sekaligus ini pemilik lahan. Yang kedua, Saudara ST, umur 45, alamat Tuban, ini sebagai calon investor. Yang ketiga, Saudara HRT alias GD, umur 42, alamat Tuban juga sebagai pengebor. Barang bukti yang dapat kami sita dari Saudara HRT atau alias GD sebagai pengebor yaitu 1 set tiang alat pengeboran bekas terbakar, 1 buah rangkaian pompa air, 1 buah pipa bor yang terbuat dari besi, 1 buah dudukan untuk tempat pipa, serangkaian tiang menara untuk bor, yang keenam chassis, gearbox, dinamo, strom yang bekas terbakar, 7 pecahan mesin diesel yang sudah terbakar, yang 8 kotak penggerak stang bor yang tertempel di tiang bekas terbakar, 9 1 buah kotak yang terbuat dari besi berisi kunci-kunci dan trafo, yang 10 1 jerigen berisi 10 liter minyak mentah. Dari Saudara SPR, pemilik lahan sekaligus inisiator, 3 buah pool atau penampungan yang bekas terbakar, 1 buah drum yang bekas terbakar. Pasal yang diterapkan pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 06 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 22 2001 tentang minyak bumi dan gas bumi atau pasal 359 KUH pidana junto pasal 55 KUHP. Setiap orang yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha dan kontrak kerjasama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 60 miliar. Dan atau barang siapa karena kelalaiannya, kealpaannya menyebabkan orang lain mati dihukum pidana penjara selama lamanya 5 tahun atau kurungan selama lamanya 1 tahun. Mengakhiri penjelasannya, Kapolres AKBP Wawan ketika ditanya apakah dengan telah ditetapkan 3 orang tersangka dalam kasus ledakan dan kebakaran sumur minyak di Dukuh Gendono, ada kemungkinan ada tersangka lain? Dijelaskannya untuk sementara belum, nanti kita dalami lagi dari keterangan saksi dan tersangka. Tim terpadu gabungan itu nanti kita akan mendatakan dan menginventarisir seluruh sumur minyak yang ada di Kabupaten Blora. Mbak Pralam kemarin diamankan berapa nih? Kemarin 17. Dan nanti ke depan insya Allah mungkin ada lokasi-lokasi lain yang bisa kami amankan. Pemirsa, ini prestasi luar biasa dan membanggakan diraih Blora di bulan Agustus ini, yakni Blora berhasil meraih 2 penghargaan tingkat nasional dan 3 penghargaan tingkat provinsi Jawa Tengah. Yang terbaru,
Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, menerima penghargaan dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI pada ajang Basnas Award 2025 yang digelar di Mercure Hotel Ancol, Jakarta Utara, Kamis 28 Agustus 2025. Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusinya sebagai Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia. Sebelumnya, masih di bulan Agustus, Blora berhasil meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Nindya. Penghargaan ini merupakan bukti bahwa Blora telah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak dan memenuhi hak-hak anak. Dengan capaian ini, Pemkab Blora telah bekerja keras untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak dan memberikan mereka kesempatan yang sama untuk berkembang dan tumbuh. Kategori Nindya sendiri merupakan pengakuan atas upaya Blora dalam menciptakan sistem pembangunan yang berbasis hak anak dan perlindungan khusus anak. Sementara itu di tingkat Provinsi Jawa Tengah, di bulan Agustus 2025, Kabupaten Blora kembali menorehkan capaian membanggakan, yakni sebagai Kabupaten Inspiratif Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis atau PKG. Selain itu juga meraih juara 1 kader Posyandu dan juara 1 penilaian kinerja inseminator tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pemirsa, untuk penghargaan dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI pada ajang Basnas Award 2025, mewakili Bupati, Wakil Bupati Blora, Haji Sri Setiorini, menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Ketua Basnas RI, Kiai Haji Nur Ahmad. Dalam sambutannya, Ketua Basnas RI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota, yang terus mendorong penguatan zakat di wilayah masing-masing. Usai menerima penghargaan, Wakil Bupati Blora, Haji Sri Setiorini, menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan Basnas RI dengan memperkuat pengelolaan zakat hingga ke tingkat desa. Pada hari ini kami mewakili pemerintah daerah Kabupaten Blora menerima penghargaan untuk Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia. Blora mendapatkan penghargaan. Harapan ke depan semoga semakin meningkat untuk Kabupaten Blora sesuai arahan Bapak Koordinator Zakat, bahwasanya zakat akan diturunkan sampai ke desa-desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pemirsa, posisi Blora di penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Nindya tahun 2025 ini bukan main-main, karena sejajar dengan Surakarta, Kabupaten Lamongan, Mojokerto, Makassar, Blitar, Kabupaten Tegal, Bondowoso, Kabupaten Madiun, Pemalang, Klaten. Usai menerima penghargaan bergengsi itu, Bupati Arif Rohman dengan didampingi Bunda Forum Anak Kabupaten Blora, Ainia Salikah Arif Rohman, menyatakan bangga dengan raihan itu. Dia mengucapkan terima kasih atas kerja semua pihak, mulai dari kecamatan hingga kabupaten, hingga menorehkan Blora mendapat penghargaan KLA kategori Nindya di tahun 2025 ini. Alhamdulillah, malam hari ini kita menerima penghargaan Nindya untuk Kabupaten Layak Anak bersama Ketua Bunda Forum Anak, Kepala Bupenda, Adinsos. Kita tentunya ucapkan terima kasih pada seluruh tim yang sudah berjuang sehingga Blora statusnya naik ya dari Madya ke Nindya. Kita berharap nanti bisa utama. Tentunya kita butuh dukungan dari semua pihak, mulai tingkat kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa, agar ke depan kita minimal bisa mempertahankan, syukur-syukur bisa meraih Kabupaten Layak Anak untuk kategori utama. Terima kasih. Dipersembahkan untuk Kabupaten Blora. Selamat untuk Bupati Blora Arif Rohman atas komitmennya menjadikan Blora sebagai Kabupaten Layak Anak kategori Nindya. Terima kasih kepada Pak Gubernur yang telah memberikan penghargaan ini. Semoga Blora bisa menjadi contoh bagi kabupaten kota lain dalam memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah terlibat dalam capaian ini. Ungkap Wabub Sri Setiorini. Kembali bersama saya Urip Daryanto mengakhiri perjumpaan di Blora This Week kali ini. Akan kami sampaikan berita, dalam rangka membantu rakyat kecil, Blora menggelar gerakan pangan murah di 16 kecamatan. Ya, pemerintah Kabupaten Blora menggelar program gerakan pangan murah secara serentak di seluruh kecamatan se-Kabupaten Blora. Salah satunya digelar di halaman kantor Kecamatan Blora, Sabtu 30 Agustus 2025.
Di kantor Kecamatan Blora, pelaksanaan gerakan tersebut ditinjau Wakil Bupati Blora Hajah Sri Setiorini, Forkopimda Blora, Kepala Dinas P4 Blora, dan Forkopimcam Blora, sekaligus mengikuti pengarahan dari pemerintah pusat melalui Zoom meeting. Gerakan ini merupakan bagian dari program nasional yang dilaksanakan di 7.285 kecamatan se-Indonesia dalam rangka HUT ke-80 RI. Disampaikan Wabub Rini, kegiatan ini bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, memperkuat ketahanan pangan nasional, sekaligus menyambut dan memeriahkan HUT ke-80 RI dengan aksi nyata yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat. Alhamdulillah di Kabupaten Blora, gerakan pangan murah dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Blora. Pemerintah ingin membantu masyarakat untuk memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau, ungkapnya. Gerakan pangan murah ini kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang menggerakkan pada hari ini untuk gerakan pasar murah. Itu kita terima kasih karena akan memperingan orang-orang kecil yang butuh dengan harga mereka bisa mencapai. Selain itu juga dalam rangka menekan laju inflasi daerah, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin ketersediaan pangan. Yang pertama, satu, untuk menjaga inflasi. Yang kedua, harapan kami selaku wakil dari pemerintah Kabupaten Blora, inginnya nanti gerakan ini bisa merambah sampai dengan pedagang. Jadi harga sama di antara toko-toko yang ada, retail-retail yang ada, dengan harga kesamaan ini rakyat akan merasakan tujuan pemerintah yang sesungguhnya. Jadi dia punya duit, siapapun punya duit, bila bersedia belanja sewaktu-waktu, dimanapun berada harganya sama. Sementara itu, Kepala Dinas P4 Blora, Ngaliman, mengungkap bahwa gerakan pangan murah dalam rangka HUT RI ke-80 dilaksanakan di 16 kecamatan Kabupaten Blora yang didukung oleh Perum Bulog. Adapun telah disiapkan komoditas beras sejumlah 45 ton dan minyak goreng 320 karton. Gerakan pangan murah ini bertujuan menstabilkan pasokan dan harga pangan, menekan inflasi, memitigasi dampak kenaikan harga pangan, membantu masyarakat membangun sistem pangan yang berkelanjutan dan inklusif. Rincinya. Kabupaten Blora ada 45 ton yang disiapkan, dibagi sekecamatan 16 kecamatan se-Kabupaten Blora. Demikian pemirsa sejumlah berita yang kami sajikan di kolom Blora This Week edisi ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa nantikan sajian berita-berita teraktual dan terpercaya dari Blora, hanya Blora TV tentunya. Terima kasih, matur nuwun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rahman. Dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi kesehatan dan lancar rezekinya.